Hidup Jokowi! Sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Agenda yang akan dijalankan 5 tahun ke depan, insya Allah 10 tahun ke depan. Ulang tahun Gerindra yang ke-17 bak menjadi ajang pidato politik sejumlah tokoh besar. Tidak hanya Prabowo Subianto yang berpidato politik, dua mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo juga berkesempatan memaparkan pidato politiknya di dua perhelatan besar HUT Gerindra yang berbeda. Di dalam pidato politik Prabowo Subianto, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang mendukungnya saat Pilpres lalu. Prabowo juga merasa saat transisi kepemimpinan, Jokowi memberi kemudahan padanya sehingga 100 hari kinerjanya mendapat nilai bagus. Setali 3 uang dengan Prabowo, Jokowi pun mengungkapkan pujian secara terbuka kepada orang nomor 1 di Indonesia ini. Jokowi menganggap Prabowo adalah presiden yang kuat. Bahkan, ia merasa pemerintahan Prabowo saat ini tidak ada yang berani mengkritik. Di perhelatan yang berbeda, yaitu di Rapimnas Partai Gerindra, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga mengapresiasi kinerja Prabowo sebagai presiden. SBY bahkan secara terang-terangan siap loyal bersama Prabowo hingga 10 tahun. Lantas, benarkah saling puji antara Prabowo, SBY dan Jokowi murni sebuah pujian? Atau justru ada maksud di balik pujian di antara mereka? Tim TV One mengabarkan. Bersatu tidak berarti semua masuk pemerintahan. Tidak. Kalau perlu iya. Kalau perlu, kalau tidak juga nggak apa-apa. Dalam arti mereka yang tidak masuk pemerintah kita tetap anggap sebagai patriot-patriot bangsa Indonesia. Mungkin mereka di luar berarti mereka membantu kita. Mereka akan ngoreksi kita. Mereka akan memperbaiki kita. Mereka akan mengawasi kita. Kita harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Saudara-saudara, tapi kritiknya yang benar. Dan Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Kita setia, loyal penuh kepada pemimpin kita. Jangan ada yang mendua hati. Satu hati untuk pemimpin kita, untuk pemerintahan yang beliau pimpin. Yang kedua, prioritas yang beliau pilih, agenda yang akan dijalankan 5 tahun ke depan, insya Allah 10 tahun ke depan. Ya, saling sanjung, saling puji, dan kemudian publik
bertanya-tanya sebenarnya kenapa ya dan apa maknanya saling sanjung ini? Apakah saling sanjung ini benar-benar adalah memperlihatkan makna sesungguhnya atau sebenarnya dia tulus, ataukah ini adalah seperti surprise box gitu, kemasannya cantik tapi isinya kita nggak tahu apa nih? Apa tuh isinya? Sebenarnya sih kalau saling sanjung antara para presiden ini sebenarnya mungkin bisa diartikan sesuatu yang adem. Tapi ada banyak sekali yang kemudian kata-kata dan juga narasi ataupun diksi yang menuai pertanyaan bagi masyarakat, bagi publik, dan kita akan coba ya menerjemahkannya satu persatu pada hari ini, tentunya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ini sudah ada Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Bang Silvester Matutina. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Oke, dan juga sudah hadir tentunya analis politik kita Bang Rey Rangkuti. Bang Rey, selamat pagi, Bang Rey. Pagi. Nah, dan sudah bergabung juga tentunya yang bisa kita mintai konfirmasi secara langsung, tapi secara virtual hadirnya politisi Partai Gerindra Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Bang Dhanil, pagi. Selamat pagi Mbak Mala, Mbak Adita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak-Bapak. Saya mungkin awali terlebih dahulu ke Bang Dhanil, izin Bapak-Bapak, meskipun Bang Dhanil muncul secara virtual ya, tapi banyak sekali nih pertanyaan yang perlu kita gali dari pernyataan Pak Prabowo dulu deh, Bang Dhanil. Apa sih maksud dari sebenarnya seorang presiden, tapi banyak diksi-diksi mengatakan hidup Jokowi. Ini kan banyak juga yang bertanya-tanya, Bang Dhanil. Apakah cukup etis ya seorang presiden sampai menyerukan seperti itu? Iya, pertama Mbak Mala dan Mbak Gita, memang kan karakteristik Pak Prabowo sejak awal dan sejak dulu menghormati pendahulu beliau, para sesepuh, para tokoh bangsa gitu. Beliau selalu menempatkan tokoh-tokoh tersebut, para pendahulu beliau, apalagi kemudian kontribusinya terhadap Indonesia, terhadap Pak Prabowo, terhadap orang-orang lain itu sangat besar. Maka Pak Prabowo pasti akan memberikan penghormatan yang sangat. Nah, oleh sebab itulah kemudian kenapa dalam perspektif Pak Prabowo, langkah politik Pak Prabowo saya sering sebutnya adalah langkah akumulatif advantage. Akumulatif advantage itu adalah menggabungkan semua kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan atau karya-karya baik yang sudah dilakukan presiden-presiden sebelumnya. Jadi disatukan, kemudian apa-apa yang baik itu yang kemudian dilanjutkan. Itu yang tadi saya sebutkan akumulatif advantage. Jadi kemudian menegasikan semua hal-hal yang buruk, nanti disempurnakan, diperbaiki. Kalau dalam bahasa duer mendem zero, kira-kira begitulah dalam yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena semua pemimpin-pemimpin kita tentu punya kelebihan, tapi juga tentu punya kekurangan. Nah, posisi Pak Prabowo dalam upaya mengakumulasikan kelebihan-kelebihan ini, tapi kemudian menegasikan dan berusaha memperbaiki apa-apa yang menjadi kekurangan para pemimpin kita tersebut. Nah, dalam konteks Pak Jokowi dan juga Pak SBY, beliau berdua secara aktif ada di koalisi Indonesia Maju, dan keduanya memberikan masukan-masukan yang sangat berarti buat Pak Prabowo selama ini. Nah, tentu nasihat misalnya dari Pak SBY, dari Pak Jokowi kemudian didengarkan oleh Pak Prabowo sebagai upaya beliau memperbaiki semua kebijakan dan kepemimpinan Pak Prabowo pada saat ini. Prinsipnya begitu, Mbak Mala dan Mbak Agita. Ya, tapi Bang Dhanil, seperti yang Agita tadi sampaikan, Pak Prabowo ini kan seorang presiden, kemudian dia juga berada di acara partai yang dia adalah ketua umumnya. Kemudian apakah pantas begitu mengeluh-ngeluhkan seorang Jokowi di acara tersebut, dan dia juga posisinya sebagai presiden saat ini? Bagi Pak Prabowo itu sebuah kepantasan, bahkan keharusan. Hal yang serupa juga beliau tunjukkan ketika Pak SBY yang hadir di hari sebelumnya. Jadi ada dua acara yang berbeda. Pertama adalah silaturahim koalisi Indonesia Maju Plus di Hambalang. Kemudian yang berikutnya yang dihadiri oleh Pak SBY, yang berikutnya yang dihadiri oleh Pak Jokowi itu adalah agenda HUT Gerindra.
dan keduanya diberikan penghormatan yang dengan sangat. Bahkan Pak SBY, Pak Prabowo menyampaikan beliau agak grogi ketika ada Pak SBY, kemudian Pak SBY punya banyak kontribusi buat Indonesia, kemudian Pak SBY juga banyak memberikan masukan dan pengaruh terhadap Pak Prabowo. Hal yang sama ditunjukkan terkait dengan kehadiran Pak SBY. Jadi kebiasaan Pak Prabowo itu selalu mengangkat setinggi mungkin para tamunya yang hadir, apalagi tamu itu dalam rangka silaturahim, apalagi tamu itu dalam posisi ingin bersama-sama membangun Indonesia. Pak Prabowo misalnya contoh ya, dari tata krama Pak Prabowo. Misalnya kita kehadiran Presiden Erdogan beberapa hari yang lalu, kan jarang sekali presiden yang menjemput langsung di bandara. Tetapi kedatangan Presiden Erdogan sebagai bentuk penghormatan Pak Prabowo langsung menjemput presiden di bandara. Bahkan kembalinya Presiden Erdogan ke Turki juga diantarkan oleh Pak Prabowo sampai ke depan tangga pesawat. Nah, itu adalah cara-cara adab yang ditunjukkan Pak Prabowo dalam berhubungan dengan pihak lain. Itu menunjukkan bahwasan Pak Prabowo berusaha bagaimana menjaga hubungan baik dengan mitra politik atau dengan negara tetangga dan sebagainya. Itu terkait adab saja, Mbak. Ya, itu terkait adab saja. Ini kalau menurut Bang Daniel sebenarnya wajar saja, apalagi ada Presiden Republik Indonesia ke-7 yang hadir. Jadi memang wajar saja sebenarnya untuk menyerukan seperti itu. Tapi kalau Bang Ray melihatnya apa sih sebenarnya di balik penghormatan ataupun apresiasi ya terhadap para pendahulunya, tapi kok sampai mengeluhkan seperti itu? Apa makna yang bisa digali dari sini itu apa, Bang? Ya, saya kurang tahu persis ya. Tapi kalau dalam forum yang kayak begitu orang saling memuji itu ya udah biasa lah gitu. Apalagi dalam kultur politik kita kan, yang sangat cepat memuji, tapi saat yang bersamaan sangat cepat juga mengkritiknya gitu. Kan Anda bisa lihat kemarin-kemarin itu AHY bersama dengan Anies balik badan, akhirnya saling kritik ya kan. Caimin bersama dengan Prabowo hampir 1 tahun, akhirnya gagal, saling kritik lagi, malah diametral kan. Caimin mengatakan perubahan, Pak Jokowi mengatakan kelanjutan. Padahal sebelumnya dalam satu perahu. Ya itulah kultur politik kita. Tapi kan ini kalau Pak Prabowo sampai mengatakan berhasil menang itu juga karena pengaruh Pak Jokowi. Nanti kita ke sana. Yang saya mau lihat ini adalah apa yang mau ditampilkan tuh adalah yang disebut dengan panggung depan. Saling muji itu biasa, cepat banget. Tapi bisa-bisa hitungan hari mereka juga saling kritik dan keras juga saling kritiknya. Berarti itu hanya kemasan sebenarnya Pak ya? Itu biasa. Nah, makanya yang dicek tuh menurut saya bukan kata-kata, bukan penampilan. Kalau kata-kata dan penampilan banyak kita terkecoh itu nanti. Gitu. Tapi yang harus dilihat itu adalah apa yang mereka lakukan dalam relasi itu setidaknya dalam 100 hari ini. Itu yang memperlihatkan sebetulnya ya itulah real politiknya, bukan tampilan-tampilan panggung ini gitu loh. Kalau tampilan panggung ini kan ada juga tuh dulu calon wakil presiden yang kalau salaman nunduk sekali gitu loh Pak. Nah itu tampilan semua untuk sama dengan, dan uniknya memang mungkin semacam kultur kita orang tuh lebih senang melihat tampilan-tampilan itu dibandingkan sebetulnya hakikat apa yang sedang terjadi. Misalnya ketika calon wakil presiden senang nunduk, dia itu humble, dia itu rendah hati. Bagaimana rendah hati? Dia menggunakan nama Paknya untuk jadi calon wakil presiden. Kok dia bilang rendah hati? Jadi memang itu kultur kita, dan kultur ini dipahami oleh para politisi bahwa mereka harus tampil kelihatan pertama rendah hati di depan publik, kata-katanya harus bagus, ya kan? Dipilih diksi-diksinya yang nggak menyinggung, kalau penting sering memuji gitu. Di belakangnya apa yang terjadi? Nah, kita periksa nih 100 hari di panggung belakang itu. Gimana tuh? Apa yang di panggung belakang itu? Pak Prabowo mengatakan IKN biayanya dikurangi dulu, ya kan? Pagar bambu disangkut-sautkan dengan Pak Jokowi, gitu ya kira-kira ya kan? Lalu Gerindra mengatakan akan mencalonkan kembali Pak Prabowo 2029, tapi nggak menyebut nama Gibran sebagai calon wakilnya juga. Sementara gitu ya. Pak SBY kemudian bilang sementara Pak 10 SBY tahun. 10 tahun artinya
dalam 5 tahun setelah ini dengan anak saya lo bisa begitu ya. Jadi lain perbuatan maksudnya. Nah, maksud saya mungkin sekarang perlu kita ajak masyarakat kita itu untuk melihat relasinya, bukan melihat panggung depan ini. Kalau panggung depan ini bagus semua gitu. Nah, oleh karena itulah misalnya kalau seperti saya yang suka belak-belakan, caci makinya jadi banyak gitu. Karena terbiasa dalam kultur politik kita yang orang ngomong apa adanya itu gitu. Ditahan dulu caci makinya. Kita nanti akan tanyakan juga Bang, bagaimana sih sebenarnya benar nggak sih kalau Bang Rey bilang lain perkataan, lain perbuatan. Jangan-jangan puji-pujian aja, tapi belakangnya lain tampilan, lain eksekusi. Nanti kita akan bahas sesaat lagi pemirsa. Ya, langsung ya ke Bang Sylvester. Kalau tadi Bang Rey mengatakan ini kultur sebenarnya biasa, berbicara manis di depan tapi di belakang kita belum tahu. Apalagi kalau menarik ke belakang, kata Bang Rey tadi, sebenarnya kok aksi yang Pak Prabowo lakukan sepertinya tidak terlalu mendukung Pak Jokowi. Apalagi terakhir pencalonan calon untuk 2029 sepertinya tidak ada pelibatan Gibran di dalamnya. Jadi mengartikannya bagaimana ini Bang? Ya, kalau kita lihat ya, saling puji Pak Prabowo, Pak SBY dan Pak Jokowi, tapi bukan hanya itu, kepada Bu Mega juga termasuk Gus Dur, Pak Prabowo memberikan apresiasi dan terima kasih atas sumbangsinya kepada Republik ini. Jadi ini adalah suatu hal yang patut dicontoh, itu satu hal yang baik kalau menurut saya, ya kan? Tapi ada di satu sisi untuk para pembencinya Pak Prabowo dan Pak Jokowi, itu bikin mereka sesak napas. Gimana stres, jantungan, lemas gitu loh. Karena benar-benar menohok gitu loh, bahwa apa yang selama ini mereka opinikan itu nggak benar. Ternyata memang antara Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Pak SBY itu solid. Dan bahkan harus kalau kita melihat ke belakang waktu kampanye-kampanye kemarin, antara Pak Jokowi, Pak SBY dan Pak Prabowo itu solid untuk pemenangan itu gitu loh. Dan memang yang saya lihat benar-benar ketiga orang ini, beliau-beliau ini adalah negarawan yang ingin ya udahlah kita sudahi ya kan, kayak gejolak-gejolak ataupun teman-teman yang suka mengadu domba, suka gaduh ya kan, pembencinya ya kan, bahwa halo kami ini solid gitu loh. Untuk menatap masa depan, yang saya lihat itu. Nah, mengenai masalah nggak disebutkan Mas Gibran juga, memang kan sebenarnya kan nggak ada, memang belum disebut ya. Hanya kan itu memang kan keinginan dari teman-teman Gerindra di forum teman-teman Gerindra gitu loh. Jadi kalau nggak ada penyebutan nama Mas Gibran, juga saya pikir juga nggak ada penyebutan nama Mas AHY, Caimin dan saya pikir wajar-wajar aja gitu loh. Tapi jadi, mungkin dikaitkan dengan pidato SBY yang mengatakan kita loyal, ini insya Allah 2 periode. Oh ya, mungkin maksudnya itu ada sebagai presiden, beliau mengatakan bahwa beliau Partai Demokrat akan loyal terhadap Presiden Prabowo, ya kan, 5 tahun pertama bahkan bila perlu 10 tahun. Kan nggak disebut juga nama Pak Mas AHY kan, nggak disebut juga nama Mas Gibran. Jadi no problem gitu loh. Gitu. Tetapi di sisi lain di pidatonya Jokowi ini juga mengatakan bahwa tidak ada yang berani mengkritik Presiden Prabowo. Sasarannya adalah saya gitu, sasarannya adalah Jokowi. Nah itu maknanya seperti apa sebenarnya? Apakah justru ini kritik atau sebenarnya pujian? Pujian atau kritik? Itulah makanya Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Prabowo ini sangat kuat ya, determinasinya ke masyarakat, termasuk ke DPR, ya kan. Nah, kita lihat juga Pak Jokowi pernah ngomong bahwa Pak Prabowo ini, ngomong ke saya ya, Pak Prabowo ini akan lebih hebat daripada saya. Dan itu akhirnya kemarin di Rakernas Gerindra itu Pak Jokowi ungkapkan gitu loh, pujian kepada Pak Prabowo, dan itu kan memang kenyataan gitu loh, yang nggak bisa kita pungkiri gitu loh, bahwa memang benar. Ya kan, tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Prabowo itu 80% di awal 3 bulan pertama. Sedangkan Pak Jokowi itu, saya ingat 2014 itu paling hanya 70-an lah. Bahkan merosot ke 65% ketika BBM naik waktu itu. Nah, jadi kembali lagi,
apa yang dilakukan Pak Prabowo, Pak Jokowi termasuk SBY kemarin, ini sangat-sangat positif buat bangsa kita ya. Dan di situ bukan pujian itu hanya di depan, tapi di belakang layar juga mereka ya kompak-kompak saja gitu loh, baik-baik saja. Oke, di belakang, di depan kompak, di belakang juga kompak. Bang Daniel, berbicara mengenai pencalonan Pak Prabowo dalam KLB, ini kan Pak Prabowo dicalonkan lagi untuk maju 2029. Apakah ini juga sudah ada pembahasan mungkin ya, pelibatan pencalonan ini juga ada Mas Gibran di dalamnya, atau mungkin Pak Prabowo maju sendiri, mungkin mengajak Mas AHY, atau sudah tidak melibatkan Gibran Rakabuming Raka lagi atau Wapres lagi? Masih jauh sekali Mbak terkait dengan itu. Tapi yang jelas Partai Gerindra, seluruh kader Partai Gerindra tentu menginginkan Pak Prabowo bisa memerintah sampai dengan 10 tahun. Artinya tentu 2029 Partai Gerindra akan mencalonkan beliau sebagai calon presiden, dan itu hal yang mafhum ya, sebagai beliau ketua umum partai. Nah tentu harapan seluruh kader beliau bisa melanjutkan pada 2029 nanti. Kemudian yang kedua terkait dengan dinamika politik 2029 kan kita belum tahu, dan memang Pak Prabowo menyampaikan perlu adanya koalisi permanen, artinya koalisi yang pada saat hari ini ada itu bisa terus dilanjutkan sampai dengan 2029 nanti. Ketiga, tapi kan ada disclaimer, ada hal yang disampaikan Pak Prabowo secara spesifik di acara HUT Gerindra beberapa waktu yang lalu, yakni beliau 5 tahun ke depan ingin memastikan kinerjanya jauh lebih baik. Artinya pelayanan untuk masyarakat, untuk publik itu harus jauh lebih baik, kesejahteraan itu harus hadir, pertumbuhan ekonomi itu harus sesuai dengan target beliau, kemudian kemiskinan harus bisa mencapai angka 0, kemudian pelayanan pendidikan itu bisa jauh lebih baik, gizi dan kesehatan anak-anak dan ibu-ibu itu harus lebih baik. Nah itu catatan Pak Prabowo. Kalau kemudian hal-hal itu tidak banyak berubah, Pak Prabowo sampaikan beliau malu untuk maju kembali. Jadi sebenarnya fokus Pak Prabowo adalah bagaimana 5 tahun ini beliau bisa lebih baik memerintah Indonesia, memimpin Indonesia, ada perubahan yang signifikan untuk rakyat Indonesia, barulah kemudian beliau insya Allah menjawab dengan tegas terkait dengan permintaan seluruh kader Gerindra tersebut. Oke, berarti ingin fokus demi kemajuan bangsa Indonesia dulu. Nanti 2029 itu untuk bicara siapa wakilnya itu belum ya. Tapi ngomong-ngomong soal program-program untuk rakyat Indonesia ini, tapi katanya banyak pihak-pihak yang tidak menyukai gitu. Nanti kita akan bahas dengan Bang Rey, tapi kita jeda dulu. Dasmu. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog kita ke Bang Rey. Bang Rey, tadi kalau kata Bang Daniel kan ini 2029 juga masih jauh. Kalau permintaan kader Gerindra Pak Prabowo jadi presidennya itu emang sudah lama. Ini memang sudah diketahui, tapi kalau soal Wapres nanti dulu. Yang mau difokuskan adalah ini memikirkan masalah bangsa. Tapi kata Pak Prabowo sendiri dalam pidatonya, banyak juga nih yang tidak suka dengan apa yang dia sudah jalankan. Artinya ada kritik. Di satu sisi Jokowi mengatakan Pak Prabowo nggak ada yang berani yang mengkritik. Ini bagaimana, Pak? Nah, itu. Jadi pertanyaannya, yang mana yang mau kau lihat? Iya. Kan makanya saya mau mengatakan tadi, kalau kita melihatnya dari kata-kata, wah banyak. Ini kalau ibarat lalu lintas semeraut nih, gimana ngurainya gitu. Makanya melihat itu apa yang kita lihat dalam keseharian aja, praktek-praktek. Jadi nggak lagi berdasarkan pada apa yang ucapan, berdasarkan tindakan, tapi berdasarkan apa yang mereka lakukan. Nah, kalau saya, concernnya di situ sekarang. Apalagi 10 tahun di arahnya Pak Jokowi ya, gaya komunikasinya sedikit banyak kita mulai paham. Beliau bisa mengucapkan A untuk mengatakan B gitu. Dan bisa mengatakan B untuk mengucapkan C gitu. Jangan-jangan juga yang di depan tuh sebetulnya waktu muji-muji Pak Prabowo itu dalam konteks itu. Beliau muji-muji yang sebetulnya untuk mengatakan, you kan 80,sekian%, masa untuk PPN 12% aja ditangguhkan? Misalnya kan begitu loh ya kan? Kan bisa cara bacanya begitu. Yuk kan 80,sekian%, lo jalankan aja lah IKN, nggak apa-apa gelombang apa namanya masa hadapi aja dulu.
basis pendukung 80,sekian% kok. Tapi kok takut IKN-nya dibangun? Kan bisa begitu tuh cara bacanya gitu. Nah oleh karena itu menurut saya nggak terlalu gemilau ya melihat ucapan-ucapan ini, apalagi gaya komunikasinya Pak Jokowi gitu ya. Karena itu bisa membuat kita justru kabur dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan di lapangan gitu. Nah kalau kita kontak dengan lapangan itu kan tadi saya udah katakan 3 setidaknya kan. Pagar bambu nyeret-nyeret nama Pak Jokowi, IKN dananya dikurangi kalau nggak ditangguhkan sama sekali kan, tidak menyebutkan nama Gibran di dalam pencapresan satu paket dengan Pak Prabowo itu. Yang lain Pak Jokowi itu demen banget tuh investor asing, tapi Pak Prabowo malah mengatakan nggak penting-penting amat tuh investor asing, ya kan, khususnya di hilirisasi kata beliau ya kan. Dan kita bisa lihat juga tuh, saya kira di konteks-konteks yang lain akan kita banyak temukan beberapa hal di mana kelihatan Pak Prabowo nggak sejalan dengan termasuk ya itu kalau kita baca di dalam wawancaranya Pak Jokowi dalam salah satu podcast yang lain, itu kan seperti beliau mengingatkan Pak Prabowo, misalnya saya itu dulu waktu pertama jadi presiden tuh tingkat kepuasan baru 60% loh, tapi kan saya berani ngambil keputusan untuk mengambil menyetok subsidi BBM saat itu kan, saya turun gitu. Artinya kan beliau mau mengatakan Pak Prabowo janganlah terlena-lena dengan 80,sekian% tapi nggak ada ininya gitu loh, nggak ada progresnya kira-kira gitu loh Pak. Karena mungkin juga Pak Jokowi menyadari 80,sekian% itu bisa dibentuk kok dengan bansos, dengan ini macam-macam dan sebagainya gitu loh Pak. Kalau kirim bansos MBG jalan ya orang akan puas 80. Tapi kan persoalan-persoalan mendasar nggak selesai nih gitu. Nah itu yang saya mau katakan. Jangan terpukau pada tampilan depan. Jangan terpukau karena sebenarnya mungkin tidak sejalan. Boleh dikomentari sedikit saja sebelum nanti kita ke Bang Daniel, Bang Sylvester. Iya sejalan sih antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu sejalan ya. Jadi masalah IKN tidak di stop, hanya memang anggarannya agak kecil ya. Enggak di stop Bang Rey. Jadi gini Bang Rey, pembangunan itu udah sampai 3 tahun ya. Dan kalau kita ke sana itu bangunan yang besar-besar memerlukan biaya besar tuh udah terbangun di IKN. Jadi harus ke sana dulu melihat. Terus yang kedua, masalah pajak 12% tetap jalan kok. Jadi ini hanya direvisi. Seperti kita membangun rumah, membangun gedung, ya kan? Kita bisa revisi atau review, tapi nggak dibatalkan sama sekali. Jadi sebenarnya nggak ada problem gitu loh, ya kan? Apa yang dilakukan Pak Jokowi kemarin, ya kan, diteruskan oleh Pak Prabowo, gitu. Ditambah beberapa program-program Pak Prabowo sendiri tentunya. Diteruskan tapi ditunda begitu Pak? Nggak ditunda, nggak ada yang ditunda kok. Mana yang ditunda? IKN nggak ditunda. IKN nggak ditunda. Ya kan? Terus pajak 12% itu tetap hanya direvisi, hanya itemnya untuk yang benar-benar untuk barang mewah kan, gitu. Nggak ada yang ditunda. No problem. Itu sama yang mengatakan Pak Gerindra tidak menyebut Gibran sebagai calon wakil presiden bukan berarti tidak akan dicalonkan. Nah itu bisa deh. Balik lagi soal itu ya. Nah, terakhir mungkin ke Bang Daniel. Bang Daniel ini kan juga yang disoroti kalau kata Pak Prabowo bahkan bilang saya kalau dicalonkan sebagai capres 2029 nanti pengamat banyak yang bilang terlalu berambisi. Itu Bang Rey juga sudah sempat menyebutkan gitu ya. Sorry yang mana? Pak Prabowo sempat bilang, ketika nanti saya dicalonkan jadi capres 2029, nanti banyak pengamat yang mengkritik. Aku nggak mengatakan itu. Terlalu berambisi. Berarti yang lainnya, takutnya ada pengamat. Yang saya mau katakan beliau nggak berani mengkritik. Nggak usah disebutkan pun orang udah tahu bahwa calon Gerindra itu adalah Pak Prabowo. Tanggapannya Mas Daniel. Karena beliau sudah presiden sekarang. Bahkan 2 kali tidak jadi presiden pun Gerindra tetap mencalonkan. Apalagi jadi presiden. Bang Daniel ini dengan gagasan salah satunya juga dengan koalisi koalisi Indonesia Maju Kim yang permanen. Ini salah satu langkah yang dimulai Pak Prabowo sejak awal, sejak dini untuk bisa semakin memuluskan di 2029. Iya, yang jelas kan koalisi permanen yang dimaksud Pak Prabowo itu adalah koalisi di eksekutif dan legislatif, artinya memperkuat kebijakan
beliau selama 5 tahun ke depan. Kemudian apa langkah-langkah politik berikutnya, ya tentu itu nanti akan ditentukan di 2029, masih sangat lama. Hari ini tentu fokus Pak Prabowo dalam konteks koalisi permanen adalah bagaimana sama-sama mengawal kebijakan presiden terkait dengan banyak hal, jadi koalisi di eksekutif maupun legislatif. Namun ada catatan yang disampaikan oleh Pak Prabowo, koalisi permanen itu bukan berarti tidak bisa berbeda pendapat atau tidak bisa saling berdebat di setiap kebijakan. Itu ruang itu selalu tersedia, dan Pak Prabowo berharap tentu ada diskusi-diskusi dan perdebatan-perdebatan konstruktif itu tetap hadir sebagai upaya memperbaiki semua kebijakan-kebijakan yang ada. Kemudian yang ketiga, Mbak Mala dan Mbak Agita, pada saat ini kan tadi saya sebutkan memang kalau dalam kebijakan bisa ada yang berbeda dari Pak Jokowi, dari Pak SBY dan sebagainya. Karena konteksnya tadi melakukan perbaikan. Artinya hal-hal yang baik yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi pasti dilanjutkan. Tapi ada yang harus disempurnakan, itu pasti juga dilakukan. Karena tidak ada yang sempurna dalam kebijakan Pak Jokowi sebelumnya, pun demikian dari Pak SBY, dari Ibu Megawati dan seterusnya. Nah, upaya-upaya perbaikan itu terus kita lakukan. Dan langkah-langkah Pak Prabowo tentu adalah upaya menyempurnakan semua kebijakan yang sudah dimulai oleh para pendahulu beliau. Tadi yang saya sebutkan istilahnya adalah ini langkah politik akumulatif advantage, kira-kira begitu, atau mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang sudah dimulai oleh para pendahulu. Oke, terima kasih Bang Daniel. Kalau penyempurnaan artinya misalnya IKN kemarin anggarannya 6 triliun, sekarang jadi 10 triliun gitu loh. Jadi bukannya 1 triliun. Jadi bukan penyempurnaan harus ditambah gitu ya. Oke, terima kasih Bang Daniel, kemudian juga Bang Rey dan juga Bang Sylvester sudah hadir di studio hari ini. Mungkin lain waktu kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih. Kita akan lihat bagaimana langkah ke depannya ya. Termasuk kita lihat bagaimana apakah akan ada reshuffle dan mencopot Kapolri. Nanti kita akan bahas lagi. Mudah-mudahan kita lihat ada pembahasan lebih lanjut.